Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Pada pertemuan 12 kali ini, kami akan membahas mengenai Good Corporate Governance dan sumber daya manusia, meliputi tantangan dan peluang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sheila Marlina Bahari dengan NPM 1910104015, Rini Setianingsih dengan NPM 1910104024, Titik Kiping Devina Damayanti dengan NPM 1910104049, dan saya sendiri Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Baik, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan, yang dimana perusahaan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM akan berkembang dengan pesat, dan begitupun sebaliknya. Pengelolaan SDM di perusahaan perlu dilakukan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan yang ada, sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan atau continuous improvement. Evaluasi juga dapat dilakukan oleh komite nominasi atau remunerasi dan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan yang diemban oleh komisaris. Sebagai human capital, SDM perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan SDM yang profesional, kompeten, dan andal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Berbicara mengenai prinsip GCG dalam manajemen SDM, di sini terdapat 4 prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada prinsip keadilan atau fairness, artinya agar dihindari adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, aliran, atau antar golongan, serta jenis kelamin atau gender yang bersifat objektif. Perlakuan yang adil dan objektif dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang dimana seperti halnya kebijakan penggajian atau remunerasi karyawan hendaknya diterapkan secara objektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja atau based on performance. Selain itu, pada pemberian penghargaan atau reward dapat diberikan sesuai dengan prestasi yang dicapai, dan sanksi ataupun punishment dapat dikenakan sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Prinsip yang kedua ada prinsip keterbukaan atau transparansi. Artinya, setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan, seperti halnya dengan kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi, dan mutasi karyawan hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karir atau career planning system yang jelas dan konsisten. Hal ini dapat digunakan dengan menggunakan dasar pertimbangan di mana seseorang yang dipromosikan karena prestasi kerja yang baik ditunjukkan dengan hasil penilaian atau appraisal karyawan dan sikapnya yang dapat dijadikan teladan, misalnya disiplin, kerjasama atau teamwork, serta saling menghargai. Untuk prinsip yang ketiga ada prinsip pengungkapan atau disclosure, artinya segala informasi kebijakan yang ditetapkan perusahaan dapat diakses atau diketahui oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu atau up to date, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Semua kebijakan perusahaan atau informasi penting dikomunikasikan secara tepat dan dihindarkan adanya informasi yang menyesatkan atau bias. Untuk prinsip yang terakhir ada prinsip pertanggungjawaban atau responsibility. Artinya, segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya, termasuk kepada publik. Perusahaan hendaknya memberikan kebebasan berorganisasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, karyawan diberi kesempatan untuk membentuk serikat karyawan atau forum pekerja untuk menampung aspirasi para karyawan. Manajemen perusahaan tidak perlu mengekang atau membatasi kegiatan serikat karyawan atau forum pekerja asal dijalankan secara benar dan proporsional.
Baik, selanjutnya setelah mengetahui beberapa prinsip GCG dalam manajemen SDM, selanjutnya adalah manfaat mengelola SDM berdasarkan prinsip GCG, di mana di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan serta antara manajemen dan karyawan. Manfaat yang kedua ada kinerja perusahaan yang meningkat karena karyawan yang lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Manfaat yang ketiga adalah terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN yang sangat merugikan perusahaan karena segala kebijakan atau keputusan yang ditetapkan secara transparan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi prinsip keadilan. Untuk manfaat yang terakhir ada daya saing perusahaan akan meningkat karena memiliki karyawan yang handal dan profesional. Oke, untuk materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya ada fakta integritas, di mana fakta integritas ini merupakan komitmen manajemen atau pemimpin dalam mengimplementasikan GCG di perusahaan. Fakta integritas ini berisikan komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindarkan diri dari konflik kepentingan, anti KKN, serta anti suap. Kemudian modul dalam fakta integritas ini merupakan panduan terperinci yang berisikan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan maupun manajemen perusahaan. Modul fakta integritas ini mengatur penghargaan yang diberikan terhadap karyawan atau pegawai yang berprestasi, berikut dengan sanksi yang harus dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap fakta integritas. Penyusunan modul fakta integritas ini pada intinya berisikan 3 substansi utama, yaitu GCG, pedoman perilaku, serta sistem keuangan operasi terpadu sebagai alat untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, transparan, dan profesional. Manfaat implementasi fakta integritas ini yang pertama, mencegah timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan yang ditunjukkan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang memuaskan. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan atau value creation. Dan jika perusahaan tersebut go public, maka harga saham akan meningkat. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan. Yang terakhir, citra manajemen positif organisasi atau perusahaan di mata publik dan akan meningkat. Selanjutnya ada sinergi serikat pekerja dan manajemen perusahaan, di mana pengertian dari serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab, memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, serikat pekerja versus manajemen, di mana perusahaan dengan serikat pekerja sering berunjuk rasa, baik menuntut kenaikan gaji maupun kesejahteraan lainnya. Berunjuk rasa ini dapat mengganggu produksi atau aktivitas usahanya, di mana apabila masing-masing pihak saling memaksa dan tidak mau mengambil jalan tengah dengan musyawarah, maka sulit untuk menjadi kesepakatan yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan manajemen perusahaan hendaknya memperlakukan karyawan secara adil dan profesional serta dapat menghindarkan diri dari sikap arogansi kekuasaan semata.
Selanjutnya ada perjanjian kerja bersama atau PKB, di mana PKB ini adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Serikat pekerja dan manajemen perusahaan perlu melakukan musyawarah dalam menyusun PKB dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan dinamis sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKB ini dimaksudkan sebagai wujud kemitraan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan perusahaan sebagai implementasi dari prinsip-prinsip GJG. Kemudian sinergi serikat pekerja dengan manajemen, di mana sinergi serikat pekerja dengan manajemen perusahaan sangat diperlukan agar tercipta suasana yang kondusif dalam suatu perusahaan. Sinergi ini ditunjukkan dengan saling menghargai serta kerjasama dalam segala hal. Manajemen perusahaan memandang serikat pekerja sebagai human capital dan mitra dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, serikat pekerja ini dapat memposisikan diri sebagai partner yang baik dan selalu bahu-membahu atau gotong royong dengan manajemen perusahaan untuk mencapai kejayaan perusahaan. Salah satu solusi untuk memperkuat sinergi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja yaitu dengan pemberian kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham melalui Employees Stock Ownership Program atau ESOP pada perusahaan go public. Ketika karyawan memiliki saham perusahaannya, maka karyawan tersebut akan lebih concern terhadap kemajuan perusahaan. Kemudian manfaat dari sinergi antara serikat pekerja dan manajemen yaitu serikat pekerja dapat mendorong manajemen perusahaan untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GJK dan etika bisnis, sedangkan manajemen perusahaan ini dapat mengikutsertakan serikat pekerja di dalam pengawasan implementasi GJK di perusahaan agar tidak kehilangan arah dan tujuan semula. Melalui sinergi antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan ini, GJK dapat terwujud dan bukan hanya slogan saja. Baik, di sini saya Sheila Marlina Bahari ingin menjelaskan dan juga sekaligus memaparkan materi mengenai GCG di Indonesia terkait peluang dan juga tantangan. Materi yang akan dibahas pada bab ini yaitu mengenai Corruption Perception Index atau CPI, di mana CPI ini diterbitkan oleh Organisasi Transparansi Internasional sejak tahun 1995, di mana setiap tahunnya CPI ini melaporkan peringkat atau ranking negara sesuai skor CPI yang telah diperoleh. CPI ini digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi yang terjadi di negara tersebut. CPI sendiri merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. CPI ini digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lainnya. CPI ini juga mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan juga politisi. CPI dipresentasikan dalam bentuk bobot, skor atau angka dengan rentang 0 sampai 100. Skor 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korupsi, sementara nilai 100 itu dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Kemudian hubungannya dengan GCG yaitu buruknya kualitas GCG di suatu negara akan berbanding lurus dengan indikator-indikator lainnya seperti tingkat daya saing, peringkat korupsi, indeks harapan hidup, Human Development Index, dan juga lain-lainnya.
Baik, materi yang berikutnya masih berkaitan dengan GCG di Indonesia terkait peluang dan juga tantangan. Materi yang akan dijelaskan pada slide ini mengenai peluang dari GCG. Implementasi dari Good Corporate Governance atau GCG sendiri telah menjadi isu sentral di kalangan publik di negara Indonesia sendiri. Respon dari berbagai pihak seperti pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, perusahaan swasta, maupun perusahaan yang telah go public sangat positif atas upaya dan juga usaha dalam mewujudkan GCG di Indonesia. Konsep mengenai GCG tidak hanya penting untuk diketahui oleh Chief Executive Officer atau CEO, namun perlu juga diketahui oleh karyawan, pemegang saham, pemerintah, serta masyarakat atau publik. GCG ini memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam reformasi bisnis, namun komitmen perusahaan terhadap implementasi dari Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor kunci sukses atau key success factor untuk mempertahankan dan juga menumbuhkan kepercayaan para investor, terutama investor asing, terhadap perusahaan di negara Indonesia. Untuk adanya upaya menyebarluaskan konsep dan implementasi GCG ini, perlu adanya dukungan dari masyarakat terkait hal tersebut. Implementasi GCG ini merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat, termasuk kepercayaan dari investor terhadap perusahaannya. Implementasi GCG ini juga dapat memberikan manfaat kepada manajemen, karyawan, para pemangku kepentingan atau stakeholder, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat atau publik di mana perusahaan tersebut beroperasi. Saya, Anggun Prihati, di NPM 1910104060, akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai tantangan GCG di Indonesia. Implementasi GCG di perusahaan memerlukan komitmen penuh dan konsisten dari top manajemen serta dewan komisaris. Tanpa komitmen yang tinggi dan konsistensi sikap, maka dikhawatirkan niat baik implementasi GCG hanya akan berakhir dalam tataran konsep saja, sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat atau publik, dan dapat dikenakan sanksi apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum. Perusahaan tersebut nantinya akan kehilangan peluang untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan lancar. Saat ini, GCG bukan lagi hal yang perlu diperdebatkan, melainkan GCG sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengimplementasikannya pada aktivitas bisnis sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.